Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sondari dari kelas K620 ANR. Di sini saya akan mempresentasikan dan menyampaikan penerapan GCG atau Good Corporate Governance pada PT Mitra Andalan demi memenuhi evaluasi tengah semester 7. Langsung saja kepada pembahasannya. Materi pembahasan yang pertama ada persiapan, yang kedua implementasi, dan yang terakhir evaluasi. Persiapan penerapan. Perusahaan yang baik dan maju tentunya setiap perusahaan menerapkan Good Corporate Governance atau bisa disingkat dengan istilah GCG. Ini adalah sebuah sistem yang dirancang sebaik mungkin untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran, dan kesetaraan. Maka dari itu, proposal ini dibuat untuk menerapkan Good Corporate Governance di PT Mitra Andalan agar perusahaan ini tetap berjalan dengan baik tata kelola perusahaannya sehingga bisa berkembang maju dengan baik yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan investor. Bentuk kegiatannya yaitu dengan mengadakan seminar dengan judul membentuk karakter GCG di era digital yang mana akan diadakan di aula perusahaan yang pastinya dihadiri oleh para pihak internal maupun eksternal yang terlibat dalam perusahaan. Selain itu, saya akan membuat undangan digital untuk mengundang para pihak-pihak terlibat seperti Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris, dan lainnya. Topik pembahasan yang akan saya berikan diantaranya keterkaitan GCG dengan teknologi digital, mengelola GCG dengan pemanfaatan teknologi yang bijak, hambatan dan dampak yang muncul karena teknologi membuat GCG terpengaruh, good corporate governance yang baik dan benar, dan yang terakhir memperbaiki diri untuk GCG yang berkualitas. Kemudian, materi pembahasan selanjutnya yaitu implementasi. Di sini ada implementasi sosialisasi, yang mana di sini mencakup penanggung jawab kegiatan, Dewan Penasehat, Ketua Koordinasi, Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris, Logistik, dan Publikasi Dokumentasi. Di sini ada struktur organisasi, meliputi siapa orangnya dan apa tanggung jawabnya. Yang pertama, Direktur Human Capital, bertanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG. Yang kedua, organ perseroan, yaitu mematuhi, menerapkan GCG dan tindak lanjut rekomendasi, termasuk seluruh tingkatan manajemen yang terlibat secara aktif mengkomunikasikan penerapan GCG dan memastikan pelaksanaannya, yaitu prinsip-prinsip atau 5 konsep GCG tersebut. Kemudian yang ketiga, ada penilai independen. Ini melakukan penilaian assessment, pelaksanaan dan penerapan GCG. Yang keempat ada laporan tahunan, yaitu untuk Dewan Komisaris dan pemegang saham sebagai laporan dan tindak lanjut rekomendasi. Dan yang terakhir ada divisi hukum dan kepatuhan sebagai evaluasi atau review pelaksanaan dan penerapan GCG secara internal, berarti di dalam. Kemudian setelah periode penilaian oleh penilai independen. Selanjutnya ada implementasi penilaian. Penilaian ini akan dilakukan oleh BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Berdasarkan 5 konsep GCG atau tarif, tim manajemen, Dewan Komisaris, dan seluruh direksi mampu menerapkan 5 konsep dengan sebaik mungkin. Di antaranya ada transparansi, yaitu meningkatkan informasi kinerja yang akurat dan tepat. Jadi di sini menerapkan untuk mengembangkan sistem akuntansi berdasarkan pada accounting standar untuk memastikan kualitas laporan keuangan dan pengungkapannya. Kemudian untuk mengembangkan IT dan MIS untuk memastikan mengukur kinerja yang sesuai dengan proses. Selain itu, untuk pengambilan keputusan yang efektif oleh direksi dan manajemen. Dan yang terakhir, mengumumkan kepada publik untuk lowongan pekerjaan. Yang kedua, ada accountability
atau pertanggungjawaban Dewan Komisaris atau direksi atas keputusan hasil yang dicapai. Di antaranya untuk direalisasikan penyiapan laporan keuangan yang dilakukan secara tepat waktu dan benar, menyusun komit audit dan komit resiko untuk meningkatkan fungsi pengawasan oleh Dewan Direksi. Kemudian yang kedua ada menyusun dan meredefinisi tugas dan fungsi internal audit sebagai rekan bisnis strategis, mendasarkan pada best practice, sehingga internal audit tidak hanya melakukan compliance audit, namun juga menggunakan pendekatan risk-based audit. Yang ketiga ada memelihara pengelolaan kontrak-kontrak secara bertanggung jawab dan menyelesaikan permasalahan yang akan timbul. Yang keempat ada menegakkan hukum dengan cara menyusun sistem penghargaan dan penghukuman, reward and punishment system. Dan yang kelima menggunakan auditor eksternal, artinya dari luar, yang berkualitas dan profesional. Selanjutnya ada responsibility, yaitu konsekuensi dari wewenang atas pertanggungjawabannya. Yang pertama itu penyadaran atas adanya responsibility kepada masyarakat atau pihak yang terkait dengan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak. Yang kedua menghindari pemanfaatan atau penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga bersikap profesional dan memiliki etika. Kemudian ada independensi, yaitu mengelola perusahaan sepenuhnya terlepas dari tekanan atau pengaruh pihak lain. Dan yang terakhir ada fairness atau perlakuan sama terhadap stakeholder. Penerapan prinsip ini dapat dilakukan dengan cara menerbitkan corporate rules untuk melindungi pemegang saham minoritas, kemudian menerbitkan corporate conduct dan compliance policy untuk mencegah terjadinya kecurangan, berbuat untuk kepentingan pribadi, dan konflik of interest. Kemudian menyusun tugas dan kewajiban direksi, Dewan Komisaris, manajemen, dan komite-komite termasuk di dalamnya sistem audit. Kemudian melakukan pengungkapan atas semua informasi material atau pengungkapan penuh atas seluruh informasi yang mempengaruhi keberlanjutan perusahaan. Misalnya hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan, dan resiko usaha perusahaan. Dan yang terakhir, memperkenalkan kesempatan kerja yang sama pada semua calon pegawai maupun pegawai tetap yang telah bekerja untuk perusahaan. Kemudian di sini ada implementasi internalisasi. Ada dua, yaitu panduan tata kelola dan panduan perilaku yang akan diterapkan di PT Mitra Andalan ini. Panduan tata kelola, upaya untuk meningkatkan kompetensi dalam praktek bisnis yang sehat dan beretika yang dilandasi oleh integritas yang tinggi demi terwujudnya pertumbuhan keberlanjutan dan meningkatkan reputasi perusahaan. Kemudian panduan perilaku, yaitu untuk mewujudkan nilai-nilai luhur, sikap moral dan etika bisnis yang merupakan standar norma dan acuan berperilaku yang hendaknya dapat dirasakan, dipercaya, diyakini, dan diniatkan dalam berinteraksi sesama perusahaan dan stakeholder. Kedua panduan tersebut dapat menjadi acuan yang dapat sungguh-sungguh diimplementasikan oleh seluruh jajaran PT Mitra Andalan ini. Di slide selanjutnya ada tabel evaluasi, yaitu yang mencangkup 5 konsep tarif atau transparansi, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Nah, di sini per tahun dapat kita lihat nilai evaluasi 5 konsep ini per tahunnya meningkat dari 2018 hingga 2022. Hal ini yang membuat perusahaan mitra andalan menjadi dipercaya dan diyakini oleh para investor dengan nilai yang sangat baik. Kemudian di sini juga terdapat laporan tahunan dalam bentuk diagram batang dari tahun 2018 hingga 2022 yang terus meningkat setiap tahunnya dalam bentuk evaluasi 5 konsep ini.
Jadi, maksud dari topik pembahasan yang telah saya sampaikan ini adalah ingin menggabungkan antara keterkaitan GCG dengan teknologi digital. Apakah ada kecurangan melalui teknologi digital ini, hambatan dan dampak yang akan muncul karena teknologi membuat GCG terpengaruh, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.